Halo teman-teman sekalian peserta Coding Experience Bootcamp oleh UGM dan Progate, selamat datang. Ini video singkat untuk cara menggunakan dan mempelajari coding di platform Progate. Nah, ini tampilan saya. Kebetulan saya sudah login ya dan sudah memulai beberapa latihan. Cuman untuk bagi teman-teman yang baru akan join, jadi pastinya teman-teman sudah mendapatkan email dari CFDS UGM, pastikan sudah mendapatkan email tersebut. Nah, di email tersebut pasti teman-teman udah lihat juga kan ada beberapa link, ada dua kalau nggak salah ya. Jadi yang pertama itu adalah link untuk bergabung ke tim dashboard Progate. Tim dashboard Progate itu maksudnya ini ya. Jadi Progate ini platform belajar coding untuk umum sebenarnya, dipakai di berbagai negara. Cuman agar teman-teman tidak perlu bayar dan bisa mempelajarinya dengan akses penuh, harus bergabung dengan tim. Nah, bergabung dengan tim itu menggunakan link yang sudah dikirim oleh tim CFDS UGM, ada di email teman-teman masing-masing. Silakan saja langsung klik link tersebut. Nanti teman-teman akan dibawa ke suatu halaman di mana teman-teman akan gabung dan daftar atau login gitu ya. Jadi gabung login atau gabung daftar. Bagi yang belum pernah punya akun Progate, daftar aja. Cepat kok, cuman perlu nama lengkap. Namanya pastikan sesuai dengan nama yang nanti yang terdaftar di UGM ya, di acara ini, agar nanti pencocokan datanya sama, gampang. Lalu email dan password gitu. Jadi tidak banyak informasi, cukup tiga itu aja. Nanti setelah masuk, nah teman-teman akan mendarat di halaman ini. Cuman sebelum lanjut, teman-teman harus verifikasi email dulu. Ini kebetulan karena saya sudah, jadi tidak ada tulisannya. Cuman nanti teman-teman di atas sini akan ada tulisan mohon verifikasi email dulu. Diverifikasi aja dulu. Jadi balik lagi ke email. Nanti ada email seperti ini. Nah, ini verifikasi alamat Anda untuk Progate. Ntar bentuknya seperti itu. Diklik saja. Nah, nanti habis itu sudah langsung hilang. Nanti tampilannya seperti saya gitu ya. Nah, pastikan coba misalnya ininya belum muncul, di refresh aja ya. Refresh, atau bisa coba ke dashboard, nanti dia akan nge-refresh sendiri, ntar seharusnya muncul. Nah, misalnya udah muncul berarti teman-teman sudah punya akses full penuh ke Progate. Ini kebetulan karena saya terlibat di banyak program, jadi ini banyak. Cuman teman-teman pastikan nanti pilih aja Coding Experience Bootcamp UGM ini. Nah, di sini bisa dilihat semua yang nanti akan ikutan di program ini. Jadi teman-teman akan belajar dengan 2.800 orang. Jadi ini sangat sangat seru ya, ramai, seru. Jangan khawatir, nanti ada banyak instruktur juga yang mendampingi teman-teman. Video kali ini kita hanya akan membahas bagaimana mulai belajar di Progate. Nanti saya akan bikin video lagi bagaimana menggunakan Discord. Oke, untuk program ini seperti teman-teman tahu kita akan belajar 4 bahasa ya. Jadi selalu untuk mau belajar bahasa kita ke menu pelajaran di sini. Nah, teman-teman pikirin ini aja. Jadi dilihat ini aja. Inilah yang akan teman-teman lakukan. Ini syarat kelulusan untuk program CEB 2020 ini adalah Path Pengembangan Web Node.js. Di sini teman-teman akan mempelajari 4 bahasa, HTML, CSS, JavaScript, SQL, dan Node.js. Jadi lengkap, full stack. Ini kenapa kita pilih ini agar teman-teman nanti setelah 8 minggu mudah-mudahan sudah punya gambaran. Oh, oke, saya tuh minatnya kayaknya sukanya di front end ya, HTML, CSS, JavaScript. Ini buat yang tampilan. Atau wah, saya serunya data sih, manggil-manggil data, lalu database itu back end SQL.js. Jadi itulah bedanya front end dan back end. Cuman di sini teman-teman akan mempelajari foundations of front end dan back end agar nanti setelah 8 minggu udah lebih punya pegangan arahnya mau kemana gitu ya. Nah, ini ada 9 checkpoint. Nah, setelah menyelesaikan 9 checkpoint ini baru teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Jadi di sini teman-teman akan belajar secara mandiri, tidak ada jam-jamnya, tidak ada kelas-kelasnya, tidak ada jadwal tetapnya. Jadi bisa ada yang mulai duluan, ada yang mungkin sambil kerja mulainya malam atau jam pas jam makan siang. Jadi ini teman-teman di sini belajar untuk mengatur waktu secara mandiri selama 9 checkpoint ini terpenuhi. Salah satu kunci penting untuk menjadi seorang programmer yang andal adalah gemar membaca.
Jadi teman-teman di sini pastikan untuk membaca ya. Dibaca aja pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Kita punya waktu banyak, 8 minggu, sangat lama. Dan di sini dibaca saja. Nih di sini jelas sebelum memulai PET ini harap membaca artikel. Jadi teman-teman jangan langsung loncat-loncat pingin latihan, santai saja, dibaca dulu karena takutnya kelewatan hanya gara-gara tidak membaca artikel, sayang kan gitu. Jadi ini dilewati satu persatu, ikutin saja, sudah kami rangkai sedemikian rupa. Dan ini sengaja kita rangkai begini agar teman-teman juga belajarnya benar-benar dari awal sampai nanti yang lebih kompleks ilmunya. Jadi ikutin saja dari atas, jangan dilengkap-lengkap. Nanti begitu sudah selesai semua checkpoint, akan bisa mendownload sertifikat kelulusan gitu. Jadi secara alur sangat apa ya, sangat simple sebenarnya. Cuman pastikan teman-teman membaca dengan baik dan benar, hati-hati saja, nggak usah buru-buru, dan diawali dari bagian awal ini. Sudah kami desain sedemikian rupa. Baca dulu sedikit, nanti ngerjain pelajaran-pelajarannya, dia akan secara otomatis setelah baca, ayo lanjut ke step 2. Kita mulai dengan HTML CSS 1, 2. Nah ini saya jelasin sedikit kalau udah mulai latihan nanti bagaimana. Jadi HTML CSS ini ada 7 bagian ya, 1, 2. Nanti ada banyak bagian di sini. Nah ini diikutin saja satu persatu. Nanti ada yang namanya latihan. Nah, latihan ini adalah Anda akan mencoba coding apa yang sudah dipelajari di sini tanpa instruksi. Maksudnya tanpa instruksi bagaimana? Coba. Jadi saya akan memperagakan belajar di Progit itu seseru apa sih. Oke, baik. Saya coba peragakan dari awal ya, biar teman-teman juga kelihatan seperti apa alur pembelajarannya. Sekali lagi di sini tidak ada tatap muka, tidak ada video-videoan, tidak ada teks yang banyak. Jadi teman-teman hanya membaca beberapa slide di sini. Ya, ini pengenalan sedikit mengenai HTML CSS, gunanya apa. Lalu kita akan untuk latihan pertama ini akan belajar apa, yaitu belajar tag. Tag itu apa, tampilannya seperti apa penulisannya. Misalnya dengan tanpa HTML seperti ini, dengan HTML seperti ini. Jadi kita coba menjelaskan secara ringkas, cuman jelas, agar teman-teman tidak terlalu banyak membuang-buang waktu untuk membaca teks. Penulisan yang benar dan baik bagaimana, lalu kita akan langsung latihan. Nah ini bagian serunya. Nah teman-teman sekali lagi mohon dibaca pelan-pelan saja. Di sebelah kiri ini ada instruksinya ya, jadi dibaca. Nah disinilah teman-teman menuliskan instruksinya. Ini saya reset dulu biar saya bisa ngasih lihat. Dan di sini tempat jawaban Anda dan jawaban yang diharapkan, jawaban benar. Jadi objektifnya apa? Di setiap latihan objektifnya sama. Membaca instruksi, menuliskan instruksinya secara benar, lalu membandingkan apakah jawabannya sudah benar dengan jawaban yang diharapkan. Nah tentunya karena belum ada codingan apa-apa, masih beda ya. Jadi misalnya saya coba lanjut ke berikutnya, dia akan secara otomatis akan ngasih tahu ada error gitu. Nah ini saya baca aja. Anda akan menulis code Anda di editor, ini namanya editor. Apapun yang Anda tulis di editor akan muncul di jawaban Anda. Apakah benar? Ya benar. Misalnya saya tulis apapun, dia akan secara otomatis. Jadi ini real time. Kita langsung menerapkan apa yang kita baru pelajari beberapa menit yang lalu. Jadi itulah yang bikin Progit ini seru. Teori dan praktek itu imbang terus gitu ya. Itu paling enak belajar seperti itu. Nah ini kita coba aja. Kita tadi udah baca sedikit mengenai tag heading 1. Kita coba. Bisa diketik, bisa dikopas. Saya sih lebih suka ngetik karena di dunia nyata ngetik ya, tidak ada fitur namanya kopas-kopas begini di editor di dunia nyata. Ini hanya memudahkan teman-teman saja. Di H1. Nah, lalu jangan lupa garis miring penutupnya H1. Nah, sudah sama. Pasti teman-teman namanya typo atau kurang titik koma itu nanti akan kerap terjadi. Itu pun selalu terjadi ke programmer udah paling berpengalaman pun. Itu bagian dari coding gitu. Typo, salah ketik, salah penulisan itu udah bagian dari coding. Jadi jangan khawatir misalnya pertama kali codingannya tidak sempurna, karena itu emang bagian dari ngoding. Jangan khawatir. Misalnya ada yang typo mencoba dikirim, kembali lagi dia akan bilang ada kesalahan sintaks di sekitar baris 1 ya. Jadi kita coba lagi. Oke, baris 1 di sini. Nah, ini sudah benar. Kalau sudah benar, teman-teman akan bisa lanjut ke latihan berikutnya, dan ini buat seseruan aja. Jadi teman-teman tiap ngerjain latihan tuh dapat poin, bisa naik level. Ini biar pengalaman belajarnya seru dan tidak membosankan.
Nanti bisa ada peringkatnya juga, ada leaderboard, bisa main-main. Nah, teman-teman, tentunya ini baru latihan pertama ya. Jadi nanti tentunya akan makin lama akan makin kompleks. Jadi nanti misalnya sudah makin kompleks, pasti ada saatnya di mana teman-teman agak sedikit kebingungan, lupa gitu ya. Ada beberapa cara, ada beberapa tips. Jadi pertama ada menu lihat slide. Jadi misalnya ini kebetulan baru satu, cuman nanti akan ada kayak bertubi-tubi gitu instruksinya. Kadang lupa, oh ya penulisan sintaks seperti apa ya. Diklik aja lihat slide, dia akan kembali ke slide di mana untuk mengingatkan teman-teman bagaimana penulisan yang benar. Nah, oke, jadi ingat. Oke, saya ingat sekarang harus pakai begini. Oke, saya tutup kembali, lalu saya coba lagi gitu. Cara kedua, misalnya masih belum paham gitu, ada yang salah karena mungkin nanti udah kompleks, udah panjang gitu ya barisnya, bisa ke menu bantuan. Nah, menu bantuan ini ada dua bagian. Pertama petunjuk, di sini di secara gamblang dibilangin apit teks dengan tag untuk menjadikan judul dan tag. Penulisannya seperti ini. Oke, nah itu satu. Nah, nanti misalnya udah sangat pusing banget. Misalnya, aduh nggak nemu nih, kenapa ya kok nggak bisa lanjut. Udah lihat slide masih salah juga, udah lihat petunjuk masih salah juga. Di sini ada jawaban. Ini kalau bisa apa ya? Pilihan terakhir lah gitu ya. Karena ini di sini kita akan memperlihatkan jawaban yang benar, codingan yang benar. Jadi ini codingannya Anda. Nah, ini jadi dia bandingkan kode Anda dengan codingan yang benar. Di sini di highlight, oh ternyata di codingan saya kurang satu, makanya saya tidak bisa lanjut dan salah gitu ya. Jadi ini contekannya gitu. Cuman saya sangat menyarankan ini adalah pilihan terakhir. Mohon dicoba dulu, pastikan sudah baca instruksi, sudah lihat slide, sudah lihat petunjuk. Kalau tiga-tiganya masih bingung juga, baru lihat jawaban gitu. Oke, jadi bisa lanjut. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi dia dari satu latihan ke latihan materi yang lain, dia akan seperti itu. Jadi seru kayak main game. Dan nanti misalnya memang sudah mulai kompleks, bisa ditanyakan di instruktur di masing-masing kelas. Teman-teman nanti di email juga pasti dapat link untuk bergabung ke Discord, yang dimana akan saya perjelas lebih lanjut di video yang lain ya, yang terpisah. Oke, mungkin sebelum penutupan saya sedikit sharing navigasi lain ya. Jadi menu pelajaran itu paling penting. Kedua, teman-teman nanti kan banyak nih slide ya. Jadi nanti misalnya pingin membaca lagi di lain waktu, bisa ditandain bintang saja. Jadi dia masuk ke favorit. Nah, nanti kapan-kapan misalnya teman-teman lagi baru buka, lalu mau baca-baca lagi gitu ya. Tinggal ke menu slide library aja, slide library. Bisa pakai keyword misalnya tag, nanti dia muncul, atau yang tadi udah dibintangin dia akan muncul di favorit. Nah, ini dua kebetulan ada dua slide yang sudah saya favoritkan gitu ya. Jadi gitu cara cepat untuk mencari slide yang sudah dipelajarin sebelumnya. Nah, teman-teman pastikan ngelihat di sini ya, ini penting banget. Di sinilah teman-teman bisa ngelihat di sini teman-teman bisa ngelihat progres penyelesaian path atau ya program ini. Jadi pastikan ini tuh udah 9 dari 9. Jangan sampai teman-teman keasikan pengen belajar yang lain gitu ya, React gitu. Nyata lupa ini ngerjain ini. Jadi jangan lupa, inilah yang paling penting. Misalnya nanti udah selesai, teman-teman bisa cobain di waktunya sendiri menggunakan React gitu. Baik, itu aja sih teman-teman yang saya mau sampaikan. Sisanya teman-teman bisa mencoba untuk eksplorasi secara mandiri. Ada leaderboard, ini ada pengaturan profil standar lah ya gitu. Jadi yang paling penting tadi pelajaran, melihat progres di sini, lalu untuk meninjau ulang slide atau materi di sini. Terima kasih, semoga lancar dan sukses. Dan nanti di Discord bisa cari saja saya Guru Domba, bisa di-mention, bisa di DM, misalnya ada pertanyaan lebih lanjut. Sisanya bisa ditanyakan di kelas masing-masing oleh instruktur yang sudah standby untuk membimbing dan mendampingi teman-teman selama 8 minggu ke depan. Terima kasih.